pernah ketemu juga di PK, dulu aku di persiapan keberangkatan, terus sempat ngantor juga di kantor PDP-nya. Nah, ini akun jualan saya, jadi bikin baby hampers gitu, sama kayak hampers yang baru melahirkan, sama jual just tip sebenarnya, cuman kayak jualan sutil juga, ini sutil warna-warni silikon food grade gini. Ini juga desain-desainnya pakai Canva gitu. Nah, hari ini aku akan sedikit cerita tentang desain. Desain itu sebenarnya kayak apa, terus sebenarnya memang di dunia ini nggak ada desain yang jelek gitu ya, tapi desain yang bagus tuh kayak apa sih gitu. Terus akan sedikit share juga tentang tips membuat desain dan langsung aplikasinya di Canva. Uh, Sebenarnya aku agak minder sih sebenarnya, soalnya tete-tete Instagramnya banyak yang lebih bagus dan lebih menarik ya. Nanti kalau misalnya tete-tete ada yang mau nambahin, boleh banget langsung kayak ngomong aja gitu. Misalnya, oh ini bisa kayak gini, itu nggak apa-apa banget gitu. Nah, ini sedikit aja sih sebenarnya. Sebenarnya Canva itu kan hanyalah alat ya, hanyalah tools gitu. Yang membuat dia bagus dan desainnya bagus itu sebenarnya man behind the gun-nya gitu. Orang di balik penggunaan Canva-nya. Kita bisa pakai apapun sebenarnya untuk mendesain, bisa PowerPoint. Bahkan ada teman saya yang suka bikin desain tuh pakai Excel bahkan gitu, atau animasi pakai PowerPoint atau apapun tools-nya. Nah, yang penting itu kan kitanya gimana kita bikin desainnya. Nah, sebenarnya desain itu apa sih gitu? Desain itu bisa kita bilang bisa sebagai proses, bisa sebagai objek gitu. Ya, kita jual desain dengan baik gitu ya. Udah pasti tata udah tahu lah ya kalau misalnya desain yang gitu, kayak semakin dia itu berasa kayak gua banget gitu atau pengguna kita banget, maka dia akan semakin menarik untuk si apa namanya calon apa kayak membeli kita gitu ya. Nah, sebenarnya kalau desain yang bagus tuh kayak gimana sih gitu. Ini banyak yang banget yang nanya ke saya juga di kelas-kelas sebelumnya gitu. Atau di Instagram atau di mana gitu. Desain yang bagus tuh kayak apa sih Mbak Jam gitu. Apakah yang warnanya pastel-pastel ataukah yang banyak ornamennya gitu-gitu. Nah, kalau menurutku desain yang bagus itu tidak hanya terbatas pada penggunaan warna atau penggunaan font. Meskipun itu nanti ada aturannya, tapi aku sepakat banget sama kata-katanya Pak Steve Jobs ini bahwa desain itu nggak cuma apa yang kita lihat dan kita rasakan, tapi bagaimana desain itu bekerja. Nah, kalau misalnya konteksnya adalah poster jualan kita, ya berarti bagaimana desain kita itu bisa meminat para pembeli kita, intinya gitu ya. Gimana promosi di Instagram kita tuh bisa membuat si calon pembeli kita tuh merasa kalau nih barang bagus banget nih, oh nih barangnya bagus banget, terus niat jualannya gitu-gitu. Nah, tergantung bagaimana siapa atau target pembeli kita kayak gitu. Makanya kalau aku bilang tidak ada desain yang jelek gitu, hanya aja ada desain yang tidak sesuai gitu. Misalnya desain yang sebenarnya buat anak-anak tapi desainnya tuh terlalu kaku gitu, kayak kotak-kotak, terus warnanya biru yang kayak eksmut gitu, yang eksklusif-eksklusif gitu. Nah, itu bukan jelek gitu, tapi hanya tidak sesuai aja gitu. Sebab setiap brand itu punya tujuan, punya maknanya, dan punya target penggunanya yang lain. Nah, ini sebenarnya hanya sebagai konteks awalan aja gitu. Aku yakin data-data semua sudah ada ya, kayak bisnis model canvas gitu-gitu, bagaimana cara kita menentukan target customer kita, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, desain itu sebenarnya adalah bagaimana konsep-konsep dari marketing itu di translate atau diterjemahkan dalam bentuk elemen visual kayak gitu. Nah, langsung aja ke tips sama buat desain. Sebenarnya kita bisa mulai dari mana sih gitu. Kalau di Canva, aku coba agak buka Canva ya. Ini sebenarnya juga slide-nya dibuat dari Canva. Kalau dari Canva, ini sekaligus. Kalau di Canva itu ada banyak banget media yang kita bisa gunakan. Maksudnya media itu kayak hal-hal yang bisa kita ekspor dari sini. Kayak misalnya
buat YouTube intro pun bikinnya bisa dari sini, undangan pernikahan, apapun gitu, YouTube channel art, Instagram story, presentasi dan lain sebagainya yang masing-masing itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya kayak Instagram post yang sekarang lagi hits kan yang kayak gini-gini nih, yang bikin kayak apa sih yang kayak search bar gitu, terus belakangnya image, terus juga ada background image dan sebagainya. Saking banyaknya template yang ada di sini, tentunya kan yang bikin kita bingung tuh sebenarnya gimana caranya kita memilih template yang oke buat Instagram kita gitu. Karena itu sebenarnya tantangannya ya, bukan cuma tentang menggunakan Canva-nya. Kalau menggunakan Canva-nya itu gampang banget nih, misalnya kayak Teteh mau bikin kayak sosial media, terus bikin Instagram post lah ya, Instagram post. Pilih Instagram post, nanti di sini. Nah, nanti di sini ada template-template yang bisa kita gunakan, misalnya apa misalnya ini banyak banget dan free. Oh iya, ini aku akunnya premium. Akun premium ini 70.000 per bulan kalau nggak salah ya. Aku gunakan si Canva ini sangat guna gitu ya untuk kehidupan jualan dan membuat konten gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk membeli yang premium. Misalnya apa ya? Misalnya ini deh. Nih. Nah, misalnya ini, kita bisa ganti background-nya. Misalnya background-nya, ini kan ada elemen-elemennya banyak nih. Di sini ada template yang bisa kita gunakan. Ada sebelah kiri ada uploads. Uploads itu misalnya kita mau upload foto-foto yang mau kita gunakan untuk jualan. Misalnya foto ini kan dia udah ada template-nya. Dia udah ada kayak template background-nya, udah ada template kayak fotonya. Terus kita mau pilih misalnya barang yang mau kita jualin ya, kita upload. Misalnya upload image, terus kita bisa apa ya, misalnya yang buat jualan nih, misalnya ini ya, kita pilih, terus kita pilih di sini. Nah, ini dia akan loading gini. Nanti kalau aku kecepatan nggak apa-apa ya, teteh-teteh di ini aja, di ini apa, dibilangin. Terus kita tinggal drag and drop ke sini. Nah, ini kita bisa jadikan kayak ini kita bisa pindah-pindah. Terus misalnya kita mau kasih tulisan, tinggal ada teks di sini. Nih, teksnya pun kalau di Canva kita udah bisa pilih yang kita bisa pilih yang sudah ada template-nya gitu. Misalnya udah ada template kombinasinya kayak gini ya, misalnya ini. Kita tinggal klik aja, ntar dia muncul di sini, misalnya ini. Kita ganti. Jaket anti panas, anti hujan misalnya. Ini bisa kita panjangin, pendekin. Terus warnanya bisa kita ganti. Ini di sini. Kalau misalnya kita pilih teks, tarik kerja langsung toolsnya di sini. Bisa ganti warnanya. Misalnya ya hitam aja lah ya, tadi lebih kelihatan. Hitam kayak gini kan. Misalnya mereknya Angelo Branding atau ini @Instagram. Bisa kayak gini. Nanti kalau misalnya kita mau nambahin kayak ini kayaknya tulisannya nggak kelihatan nih, kita bisa kayak pick elements. Elements itu rating hal-hal yang bisa kita kayak masukin di poster kita. Bisa dalam bentuk stickers yang gerak-gerak ini, charts, gradients, lines, terus bahkan shapes gini dia banyak banget gitu. Nah aku biasanya suka pakai shapes aja. Misalnya nih aku pakai shapes yang ini, tinggal ditarik aja nih. Ini misalnya ya, kita resize. Bisa kita resize, terus kita kurangin transparansinya, mungkin transparansi ini kayak transparan gitu. Terus kita bisa ganti warnanya di sini, ada warna putih, bisa putih aja deh. Misalnya kayak gini ya, kita bisa pilih warna dari image yang ada di sini. Jadi warnanya aku kayak satu tema gitu ya. Misalnya kayak brand colors atau photo colors ini. Nah, ini photo color sama brand colors ini membantu kita banget. Kita bingung warnanya apa dan supaya desain kita tuh kelihatan kayak satu kesatuan gitu. Ini ya. Ini agak
Nah, seperti itu. Semudah itu. Nanti cara save-nya aku share nanti. Coba present lagi. Kembali ke slide. Nah, sebanyak itu template, kita bisa membuat desain mulai dari mana supaya desain kita itu sesuai gitu sama bagaimana pengguna kita, target pengguna bahasanya, misalnya kayak target pembeli kita atau misalnya calon-calon pembeli kita. Nah, yang pertama adalah kita harus memulai dari konsep dulu. Gitu. Sebenarnya kita tuh mau bikinnya apa, tujuannya apa, targetnya siapa, di mana akan dipublis, detail informasinya apa aja. Ini sangat berkaitan banget mungkin ya dengan ilmu marketingnya ya, misalnya kayak bisnis model canvasnya kayak gimana-gimana. Itu yang menentukan nanti karakter desain kita tuh kayak apa gitu. Apakah karakter desain kita tuh yang pastel-pastel, misalnya kayak brand hijab gitu ya, mungkin hijabnya kayak vanilla hijab gitu, dia kan pastel-pastel gitu, atau mungkin kayak siapa Nisa Puki Project itu kan dia warnanya kayak earth tone gitu kan. Nah itu dimulai dari konsep dulu, barang apa yang mau dia publish juga itu termasuk dalam konsep. Misalnya kita bisa membuat mood board dulu gitu, board kayak warna-warna yang mau kayak memvisualisasikan kata sifat tuh apa ya, mungkin karakter produk kita ya, bisa jadi karakter produk kita dalam bentuk gambar. Misalnya produkku ini girly banget. Nah, girly banget itu gambarnya dalam bentuk apa dan warnanya seperti apa gitu. Terus yang kedua referensi desain gitu. Nah, ngambil contoh desain poster yang sesuai. Misalnya earth tone gitu, aku ngambil referensinya ke siapa ya? Misalnya kalau ada yang tahu mungkin kayak Boho Baby atau Bells and Bo atau siapa ya yang earth tone ini, Sangkuti Project sih, dia earth tone juga sekarang. Atau mungkin Fix Post gitu-gitu ya yang referensi-referensi desain yang dia pakai. Nah, terus palet warnanya kita juga mesti nentuin. Nah, yang kita buat ini yang earth tone, apa yang pastel, apakah yang strong, yang lainnya kayak highlights gitu ya, apa kayak spotlight gitu yang biru gitu. Nah, itu semua ada termasuk di dalam konsep yang kita bikin sebelum terjun ke Canva. Canva banyak banget ya desainnya. Mood board-nya misalnya desain atau produk kita tuh sebenarnya kayak feminim, simple, gemes tapi dewasa gitu. Nah, gimana cara kita memvisualisasikan sifat-sifat ini? Kita bisa ngambil image terus kita jadikan satu gitu dalam bentuk mood board. Kalau misalnya ini kan feminim gitu ya, tapi feminimnya enggak yang vintage gitu, tapi feminimnya lebih dewasa gitu ya, bukan yang vintage bunga-bunga gitu. Simple juga gitu. Nah, ini gemes tapi kayak nggak kekanak-kanakan banget gitu, masih bisa digunakan untuk orang-orang dewasa misalnya. Terus simple, kayak gimana sih simple tuh, terus kayak gimana sih warna-warna yang gemes tapi nggak yang childish banget gitu. Mungkin ini kan juga masuk gemes ya, tapi kayak nggak childish, dewasa. Terus referensi desain misalnya, ini salah satu referensi desain misalnya Chick and Darling ini juga menurutku bagus sih dia. Nah, biasanya kalau misalnya IG poster atau buat jualan itu desainnya sebenarnya nggak ribet-ribet amat gitu. Dia simple banget, cuman kayak nambahin teks, nambahin logo, nambahin harga, kayak gitu-gitu. Tidak terlalu complicated ketika membuat poster event misalnya ya. Gini. Tapi memang sebenarnya buat desain yang simpel itu lebih susah daripada membuat desain yang ribet. Karena kan kalau ribet kan tinggal asal templok jadi gitu ya. Sementara kalau desain yang simpel tuh benar-benar harus ada konsepnya, kayak termasuk palet warnanya apa, font yang dipakai apa, supaya desainnya itu lebih, kalau misalnya untuk jualan ya, lebih menonjolkan si produk yang kita jualin gitu. Soalnya kalau misalnya di Instagram kan memang yang dinilai itu kayak visualnya ya. Kalau konteksnya misalnya kayak captionsnya itu juga sebenarnya menjual, tetapi yang paling elemen yang paling menonjol itu kan di visualnya. Karena itulah kayak bisnisnya Instagram gitu ya, menjual visual. Nah, kita bisa kayak cari dari Canva, Behance, Pinterest, atau dari Instagram orang-orang yang menjual produk yang serupa atau tema yang sama.
Kemudian palet warnanya gitu. Kita bisa memilih palet warnanya sesuai dengan mood board yang kita udah bikin tadi. Atau kalau misalnya udah besar perusahaannya, biasanya ada brand guideline-nya dari perusahaannya gitu. Misalnya kalau brand guideline tuh biasanya kayak perusahaannya tuh punya warna guideline-nya gitu. Misalnya kalau Coca-Cola nih, dia brandnya warnanya merah, putih, sama hitam misalnya. Nah dia di mana-mana pasti akan menggunakan itu dengan warna dominan warna merah kayak gitu-gitu. Atau pilih saja dari Canva. Nah, kalau pilih saja dari Canva, itu tadi yang ini. Coba aku. Nah, kalau pilih aja dari Canva, itu kita bisa kayak pilih warna. Misalnya kita pilih salah satu elemen yang ada di sini, nih misalnya. Terus misalnya kita mau ganti warnanya nih, text color. Ini kita bisa kayak cari, ambil di foto colors-nya. Nah, foto colors ini sebenarnya warna-warna yang dia langsung pick atau ambil image yang di Canva. Ini aku delete ya. Misalnya aku upload foto yang lain. Apa ya? Punten, ini gambarnya nggak muncul, belum share ya? Ini deh, ini foto jualan dulu. Oh, gambarnya nggak muncul ya? Ya, share screen-nya hilang. Sebentar. Nah, kelihatan nggak? Belum, Teh. Coba aku stop sharing ya. Nah, ini. Ya, ini warna dari foto yang kita punya gitu. Misalnya ini foto apa produkku ya yang ini. Ini kalau misalnya kita udah ngambil foto ini gitu sama teksnya nih, itu sudah ada di foto colors-nya. Kita bisa ngambil warna-warna dari situ yang warna-warnanya udah dari si image yang kita punya. Belum keluar, Emangnya Teh, Mas. nggak boleh ya kalau warna nggak keluar? Belum keluar. Kalau di aku sih masih start sheet, Mas. Oh, Baru belum. start. Kelihatan kok. Oh, udah muncul ya? Di aku aja kalau gitu ya belum. Oh, oh ya, sorry. Ini Nah, udah muncul, misalnya udah muncul. ini. Nah, kenapa sih kalau kita harus ya, kenapa sih kalau kita harus memilih warna yang sesuai dengan temanya? Sebenarnya lebih ke unity sih. Nanti ada ininya juga. Apa kayak kenapa sih kok warnanya harus sama gitu? Aku tulisan lagi. Nah, sebenarnya kalau misalnya masih awal mungkin kita bisa membantu sih. Dulu awal-awal aku juga pasti nge-sketsa dulu sebelum bikin desain karena pembentukannya image-nya di mana kayak gitu-gitu, terjun ke digital karena akan lebih cepat aja prosesnya gitu ya. Kalau misalnya punya ya udah gede gitu ya, mungkin si tim desainnya bisa kayak bikin sketsa awal dulu. Ini juga yang biasa aku lakukan di kantor, bikin desain dulu. Nanti desainnya yang sketsa ini ditunjukin ke di sini kan kelihatan banget ya nih si titik apa mah ini sebagai informasi utamanya. Nah, kalau misalnya aku pengen si titik apa mah ini jadi informasi utama, makanya dia ukurannya lebih besar daripada yang sebelumnya. Ini daripada yang sebelumnya, dia lebih besar daripada yang lain ya. Nah, ini yang dimaksud dengan hierarchy gitu. Informasi mana yang mau kita tekan gitu sehingga kita gedein gitu ukurannya. Terus ini yang kayak yang nggak terlalu penting lah, kayak cuman open WA gini-gini, terus baru kayak just tip-nya, terus tanggalnya tanggal berapa gitu-gitu. Termasuk kayak pilihan warnanya. Kalau misalnya background-nya putih hitam atau gelap, berarti teksnya memang harus putih gitu untuk memunculkan kontras. Sebenarnya si hierarchy ini ada beberapa elemen ya, kayak misalnya size atau ukuran gitu. Misalnya kan aku mau emphasis nih si titik apa-maknya, berarti dia teksnya masih lebih besar daripada teks-teks yang lain supaya orang langsung nangkep gitu. Oh, ini titik apa-apa nih gitu. Atau ada yang baru nih gitu, misalnya gitu-gitu juga bisa. Terus placement, apakah di tengah, di atas, di bawah gitu. Terus kemudian ada kontras. Kontras tuh maksudnya perbedaan yang mencolok ya, entah itu dari warnanya atau dari ukurannya. Nah, yang ini juga penting nih, space atau jarak. Soalnya banyak banget poster yang aku lihat itu space-nya kurang diatur gitu. Jadi informasinya tuh kayak gimana ya?
kayak gitu kalau dibaca. Kayak misalnya ini titip apa ma open WA group, terus kayak alhamdulillah bla 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 bla, terus ada konteks lainnya. Bayangin kalau misalnya si space-nya ini nggak ada gitu, misalnya kayak nggak diatur sedemikian rupa gitu. Misalnya ini jaraknya lebih besar daripada yang ini. Kalau dia nggak diatur, maka kayak kalau misalnya kita lihat posternya sekali lihat, tuh pasti kayak yang gitu kayak nggak jelas gitu informasinya mana yang utama, mana yang harus dicerna duluan sama si pembaca kita. Nah, makanya penting untuk mempertimbangkan space atau jarak. Kalau misalnya di desain itu ada namanya proximity. Kalau proximity itu berarti satu elemen yang berdekatan dengan elemen yang lainnya itu punya hubungan gitu. Jadi kalau misalnya yang maksudnya tuh kalau misalnya ini just tip pameran Index, terus bawahnya tuh dekat dengan 29 November sampai 1 Desember 2019. Itu berarti kita bisa langsung nangkep gitu. Oh, kalau just tip ini tuh tanggal segini gitu, yang sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan atasnya ini gitu, karena yang atasnya itu sebagai konten utama gitu. Terus ada jaraknya, melambangkan kayak nafas dulu, ini baru ada konteks lainnya yang hubungannya sama ini. Ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri gitu. Tapi satu poster ini saling berkaitan satu sama lainnya kayak gitu. Misalnya kayak ini aku ambil dari Bells and Bow kalau nggak salah ya. Iya, Bells and Bow. Misalnya kayak poster ini ya, ini poster salah satu cara ngasih tahu ukuran dari tipe baju yang dia promosikan. Misalnya ini kayak size ukuran Iona, berarti dia mau meng-highlight nih jenis Iona dengan gambar ini. Dia mengemfasis harganya dengan cara di bold atau dikontrasin gitu, lebih kontras daripada teks-teks yang lainnya. Dan dia memberikan jarak antara size, misalnya ini satu kesatuan nih, kita tahu dia satu kesatuan karena dia deket gitu. Terus yang A dipisah lagi, terus dideketin satu kelompok. Ini berarti ini satu kesatuan nih. Dengan B itu berbeda nih, bukan satu kesatuan nih, karena dia satu kelompok sendiri, dia satu kelompok sendiri. Jadi kalau misalnya kita baca itu jelas gitu. Misalnya size 6 sampai 12 mons itu yang A, bagian A itu 35 cm, B itu 25 cm, C itu 20 cm, kayak gitu. Contoh pembuatan hierarki di dalam poster desain. Kalau di dalam Canva itu sebenarnya dia juga sudah menyediakan. Cuman terkadang yang aku sering temukan itu Canva-nya udah ada template-nya. Misalnya teksnya cuma 2 nih, tapi sama kita ditambahin jadi 6 gitu teksnya. Jadi itu template yang sebenarnya dia cuma muat untuk 2, teks kita tambahin jadi 6, akhirnya tidak ada jarak gitu. Atau akhirnya jadi kayak informasinya kurang efektif ya, karena jadinya desainnya terlalu penuh atau terlalu dekat satu sama lainnya. Kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa mencoba untuk menggunakan satu alignment dulu gitu. Kalau misalnya udah jago banget ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena ini kan cuman kalau misalnya baru awalan banget gitu, baiknya gunakan satu alignment dulu. Karena layout yang universal itu lebih dapat memberikan informasi itu yang linear gitu, atau lebih mudah dilihat sama si calon pembeli kita. Misal aksis atau alignment itu maksudnya kalau di Microsoft Word itu kayak ada alignment left, center, atau right gitu ya. Yang itu juga sebenarnya bisa kita aplikasikan di desain yang kita mau bikin gitu. Misalnya kayak yang poster yang ini. Poster ini tuh dia cuma menggunakan satu alignment, yaitu alignment center. Kelihatan dari cara dia naruh si kotaknya di tengah, terus naruh si image-nya, terus kotaknya di tengah, terus semua fontsnya juga alignment center, jelas ke tengah. Nah, ini alur bacanya jadi lebih mudah gitu. Maksudnya lebih mudah tuh orang tahu, oh bacanya dari yang gede dulu nih. Gede kelihatan nih, oh grow itu tanggal berapa ya, jam berapa ya, konteksnya apa ya, terus ke bawah sampai alamat kayak gitu. Nah, ini contoh misalnya alignment, misalnya ini F, atau kita mau pakai alignment center, atau kita mau pakai alignment right gitu. Sebenarnya bebas aja sih mau pakai berapa alignment, cuman akan lebih mudah kalau kita pakai satu alignment dulu gitu. Jadi kelihatannya lebih rapi, lebih apa ya, lebih enak dilihat lah ya intinya. Ini juga, oh ya ini juga desainnya pakai Canva juga.
Ya, nanti aku bisa ini mungkin ya praktekin. Terus yang kelima, itu kita bisa menggunakan aturan maksimal 3. Ini sebenarnya bukan aturan siapa-siapa sih, cuman saranku aja. Saranku aja, kayak gunakan maksimal 3 jenis warna dan 3 jenis font. Ini salah satu contoh penggunaan warna yang lebih dari 3 gitu. Misalnya ini kan ekstrem banget ya contohnya. Dia menggunakan berbagai jenis warna di satu poster gitu ya. Yang sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita pede dan kita sudah terbiasa dengan menggunakan warna-warna yang banyak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya seperti ini mungkin kita lihatnya jadi mungkin agak pusing ya, agak pusing sama kayak tidak merasa ada kesatuan satu dengan yang lainnya. Sebenarnya kenapa nggak disarankan, karena sebenarnya susah banget mencampur warna gitu ya. Jadi lebih enak gunakan 1 atau 2 warna aja yang kita bisa mainin, kayak bold-nya atau kayak transparansinya, atau mungkin kalau warna pink itu kita bisa mainin ke pink muda, pink tua gitu-gitu. Itu lebih mudah. Misalnya kayak ini juga dari Bells and Bow. Dia mood board-nya jelas banget karena di Instagram-nya juga jelas banget warna-warna yang dia pakai. Jadi dia mudah gitu kayak bikin warna di posternya dia. Misalnya teksnya hitam aja gitu, gitu. Karena dia mau ngasih tahu warna-warna barang dia lainnya tuh warnanya kayak gini-gini nih, ginger, pumpkin, atau camel gitu-gitu. Simpel banget. Yang aku lihat sih kalau di pakai Instagram gitu memang kalau untuk promosi ya emang lebih simpel sih, dan lebih kayak mengemphasis kayak image-nya daripada kayak desain yang ininya ya, desain kayak elements-elementsnya gitu. Gitu. Nah ini juga Bells and Bow. Jadi dia mungkin mood board-nya udah jelas ya, dan barang dia itu udah apa ya, position-nya tuh udah jelas gitu ya. Jadi enak gitu kayak bikin foto, aset fotonya itu lebih mudah buat dia karena warna-warnanya tuh udah satu tema gitu. Meskipun ini warna merah dan oranye tuh berbeda gitu, tapi kalau misalnya disatuin tuh tetap enak dilihat gitu. Jadi Instagramnya pun ada kesatuan dan kayak enak dilihat, yang ujung-ujungnya tuh kayak berakhir pada branding yang tertempel pada apa kayak pikiran kayak orang-orang yang beli, oh kalau warna-warna ini tuh biasanya bajunya Bass and Bow nih, atau bajunya Boho Baby nih yang terkenal banget itu. Kayak gitu. Nah, tips memilih warnanya yang pertama, kita bisa pakai mood board yang pertama tadi, atau pakai color wheel kalau misalnya memang udah biasanya sih kalau misalnya udah agensi gede banget gitu pakainya kayak color wheel gitu-gitu, atau dari referensi, atau juga kita bisa ngambil pick dari warna logo kita gitu, atau aset foto yang digunakan kayak tadi yang dicontoh di Canva tadi, atau cari referensi lainnya dengan menggunakan keyword color combinations. Kita bisa kayak cari di Pinterest, misalnya di Pinterest ketik aja gitu kayak color combinations gitu. Misalnya kalau di Pinterest tuh ini banyak banget sih Pinterest. Pinterest.com. Nah, di Pinterest, nih bisa banyak banget referensinya. Terus mungkin kita mau cari color combination. Nah, kita bisa cari banyak banget. Nah, dia tuh sebenarnya color combination dia ngambil dari alam gitu ya. Biasanya warna-warna yang diambil dari alam, itu tuh kombinasinya udah bagus gitu, udah enak gitu. Jadi tinggal dipakai aja warna-warnanya. Yang misalnya nih ada ini, kita bisa pick warna dari ini, yang udah dikombinasiin sama dia gitu-gitu. Atau mau cari for Instagram feed. Nih kayak gini-gini dia juga ada template-template Instagram gitu yang lucu-lucu sih menurutku bisa kita pakai. Nah, nanti juga aku tadi sempat cari tahu sih gimana cara bikin Instagram puzzle, nanti mungkin aku bisa praktekin juga. Ya, Instagram puzzle yang dipotong-potong gitu. Oke. Lanjut. Lanjut ke font, typeface sebenarnya, atau tipografi yang digunakan. Nah, jenis font apa yang kita gunakan, terus gimana kombinasi antar fontsnya gitu. Sebab setiap fonts itu kayak punya perasaan gitu. Setiap fonts itu kayak ada
apa ya, ada simbolnya sendiri gitu. Kayak misalnya poster di kita ini, sebelah kanan ini, sebenarnya teksnya sama ya, kayak kontennya sama gitu. I will always find you. Yang kedua juga I will always find you. Tapi ketika fonts yang digunakan tuh bulat-bulat, terus kayak ada love-love-nya, lebih bulat gini, kesannya jadi kayak I will always find you-nya tuh jadi kayak kangen gitu, atau kayak love gitu-gitu ya. Beda dengan I will always find you yang sebelah kanan gitu. Kalau misalnya kita pakai yang tajam-tajam, terus yang tajam banget gini lah, terus caps lock semua gitu, maka kesan yang ditimbulkan juga berbeda di pembaca kita. Bisa jadi ini malah kayak ancaman atau kayak apa ya, sesuatu yang menakutkan gitu ya, daripada si yang sebelah kiri ini. Makanya pemilihan fonts itu sangat berpengaruh ke bagaimana desain kita bekerja gitu. Nah, ini juga fonts-fonts yang aku ambil dari Canva, jadi dia udah punya kombinasi font sendiri gitu. Yang Conventi and Cocktail, terus kayak Lamari, nih Happy New Year gitu. Kita bisa ambil dan kita ganti teksnya gitu. Nah, ini juga sekilas doang tentang jenis-jenis font. Jadi ada sebenarnya jenis font tuh banyak banget. Tapi biasanya aku cuma fokus ke 4 jenis ini sih. Misalnya kayak serif fonts itu fonts yang lebih simple, nggak banyak apa kayak perintilannya gitu. Pokoknya simple deh dia, terus kayak ujung-ujungnya tuh rapi gitu ya, rapi, simple gitu. Nah kalau serif itu lebih formal gitu ya, lebih formal, ada kayak garis-garisnya gini gitu. Makanya biasanya sans serif ini dipakai untuk bikin skripsi atau bikin proposal gitu ya, karena dia memang kesannya lebih formal, lebih kayak lembaga yang formal banget gitulah intinya. Nah, terus ada script tuh kayak handwriting, bla 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 gitu. Pokoknya yang dinamis kayak berkriwel-kriwel gini atau tulisan tangan yang nyambung-nyambung. Sama decorative font. Decorative font tuh lebih yang font-font yang kayak banyak perintilannya lah ya, yang kayak macam-macam gitulah, yang kayak bentuknya satu sama lain tuh bisa beda-beda. Nah, kalau dari aku sih juga sebenarnya bisa memilih font yang ada di Canva. Tapi saranku, kalau misalnya kita mau menggabungkan jenis-jenis font, itu baiknya menggunakan serif font dulu gitu. Itu kita gabungkan ke font-font yang lainnya. Kenapa? Karena serif font ini font yang paling bersih ya, paling bersih. Jadi dia kalau digabungin sama yang ribet kayak misalnya script font itu lebih enak gitu dilihatnya gitu. Kalau misalnya kita mau gabungin script sama script itu nanti kesannya nggak ada hierarkinya gitu. Mana yang utama, mana yang nggak perlu dibaca terlalu dalam gitu. Atau mungkin lebih ribet lah ya dibaca sama mata gitu. Nah, kita juga bisa ngambil banyak banget referensi di Pinterest.com gitu. Dia ada kayak, misalnya Montserrat sama apa nih nama fontnya. Terus misalnya Poppins Bold, kita bisa kombinasikan sama font yang mana nih gitu. Dan sebagainya. Iya, misalnya kayak ini juga ya, kayak mungkin poster yang sebelah kiri sama sebelah kanan kan beda ya, pakai feelings-nya gitu. Tapi bukan berarti poster yang sebelah kiri ini jelek ya, mungkin dia akan bagus untuk target penggunanya gitu. Bisa jadi poster yang seperti ini justru lebih bagus, apa kayak diterima oleh kalangannya gitu ya. Kalau misalnya seperti ini mungkin malah justru nggak bisa diterima gitu sama kalangan yang ini gitu, karena beda aja gitu target pasarnya. Nah, tapi kalau misalnya memang kita baru awalan dan kita pengen desain kita tuh terlihat lebih rapi, lebih bagus, lebih eksklusif, mungkin bisa untuk coba gunakan dua jenis font aja gitu kayak ini. Dia kayaknya cuma pakai 2 jenis font sih si poster ini. Tapi dia memanfaatkan besar kecilnya font. Misalnya terus dia juga memanfaatkan kontras. Kontras tuh kayak ada yang bold, ada yang tidak bold. Terus belakangnya putih, tapi tulisannya hitam. Jadi lebih kontras, lebih kelihatan mana yang harus dibaca duluan sama si penggunanya. Terus, nah kemarin tuh aku menemukan Instagram yang
tiba-tiba dia follow aku terus lucu gitu Instagramnya, terus aku izin untuk share Instagramnya dia untuk di materi presentasi ini gitu. Dia sempat bikin kayak konten rekomendasi kombinasi font untuk tipografi gitu-gitu, dan banyak sih kayak tips-tips edit foto pakai Lightroom gitu, dan bikin posternya semua dia pakai Canva juga gitu. Mungkin bisa follow sih Mbak Anis Sains ini. Misalnya ini, dia kayak kasih tips gabungin fonts ya, misalnya kayak ini nih, bebas sama grayscale signature, terus kayak mungkin Montserrat sama Ethernet, banyak banget. Yang menarik banget sih, aku juga jadi pengen cobain gitu ya, karena sebenarnya memang menggabungkan fonts itu juga tahapan yang sulit menurutku, karena ya itu tadi, karena fonts itu kan ada rasanya ya, kalau misalnya kita salah gabungin, itu tuh rasanya nggak nyambung dan bikin desainnya tuh kayak aneh gitu. Dia juga bikin gini sih ya. Aku suka sih dia bikin gini-gini. Nah, fonts-fonts ini tuh kita bisa temukan di Canva gitu ya. Dan aku makanya subscribe premium karena fonts premium itu lebih banyak yang bisa kita pilih gitu. Ya, terus foto sebagai aset gitu. Kalau misalnya memang masih awalan gitu, terus kita sendiri gitu ya bikin desainnya, terus kita nggak bisa bikin ilustrasi, justru malah elemen foto ini bisa jadi alternatif utama untuk ngejelasin media promosi kita atau barang yang mau kita promosikan. Nah, gimana caranya memilih foto untuk background image? Di Canva tuh banyak banget. Lagi-lagi kita harus memilih foto yang sesuai dengan tema atau yang menggambarkan event atau tujuan atau produk kita gitu ya. Misalnya kalau ini poster untuk Instagram yang Meet Corner untuk online class for charity tentang skincare, makanya fotonya diambil yang ada skincare-nya gitu. Nah, ini kita bisa pakai untuk kayak bikin konten untuk Instagram kita. Kan kalau isinya produk doang mungkin bosan ya, mungkin kita perlu bikin kayak satu konten gitu untuk kayak engagement ke pembaca kita atau followers kita gitu. Dan biasanya elemen foto yang flat layout tuh ya mungkin ada lebih tahu ya, yang kayak fotonya diambil dari atas gitu, jadi flat gitu ya. Jadi kalau flat itu lebih enak ngatur si teks-teksnya ini. Kita juga bisa pilih flat layout yang banyak kayak banyak warna dominannya atau space kosongnya, supaya kita bisa kayak membuat si teksnya kayak ada tempatnya gitu dan nggak nabrak satu sama lainnya. Itu misalnya aku mau escape. Misalnya yang desain ini di Canva ya misalnya. Aduh, aku nggak mau ini. Misalnya yang ini. Misalnya yang desain yang tadi. Gimana cara masukin image ke dalam Canva-nya? Yang mana ya? Oh, ini. Nah, misalnya ini. Ini salah satu contohnya. Ini. Mana yang tadi skincare enak ini? Misalnya nih kita mau masukin image. Ini sebenarnya kita bisa cari image di sini, misalnya fotos. Terus misalnya event atau produk kita tuh tentang skincare, kita tulis aja skincare. Terus, nah ini ada flat lay skincare nih, flat layout skincare. Nah, kita bisa pakai sih beberapa yang ada di sini. Cari yang sesuai sama tema sih, misalnya nih aku nih, pink. Bisa diklik aja, diklik atau di drag and drop juga bisa. Diklik, terus kita taruh kita geser aja, dia udah tahu kayak ini buat background gitu. Terus kita tarik deh. Kita tarik image-nya sampai gede. Nah, misalnya sampai sini. Terus kita bisa geser. Supaya elemen yang gambarnya lebih sedikit ya dari image-nya. Untuk cari image ya, image background. Kalau mau menambahkan image di dalam sini, misalnya mau nambahin foto atau nambahin elemen lain, itu kita bisa pakai elements di sini.
Terus kita misalnya mau kasih foto narasumber atau gambar produk kita pakai ada fotonya gitu lah ya, foto di atas foto. Kita bisa pakai frame atau grids. Kalau di sini tuh ada grids atau frames. Pokoknya bentuk-bentuk yang ada gambar awannya ini itu artinya bisa diisi sama foto. Misalnya nih, ini aja deh, ini deh. Kita tinggal klik, ntar dia muncul di sini. Ini agak error sih, jadi sebenarnya dia panjang ini, cuma dia agak error. Nah, ini image-nya kita bisa langsung upload. Ini upload image yang tadi, upload atau ngambil image yang udah pernah kita upload, terus kita tarik, masukin ke sini. Nah, bisa gitu. Kita juga bisa atur nih foto di dalamnya, double klik, terus kita kayak gedein gitu. Kita tarik ke bawah gitu ya. Udah, nanti dia langsung membentuk seperti ini, foto di atas foto. Jadi kita bisa masukin banyak foto sih sebenarnya di dalam si poster kita ini. Gitu. Itu salah satu contoh untuk memilih foto yang ada di siapa namanya Canva ini. Terus ya ini contoh penggunaan foto. Nomor 7 nih juga penting sih kalau misalnya memang masih pakai akun free, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman diperhatikan aja jangan sampai kita memilih yang premium terus kita tiba-tiba diminta untuk bayar gitu ya karena akunnya asetnya misalnya itu premium gitu tidak bisa digunakan untuk free. Nah, ada beberapa sih kayak website yang biasanya ngasih biasanya sih mereka ngasih license summary gitu ya kayak ini tuh asetnya bisa digunakan untuk komersial atau personal, digital atau printed. Apalagi kalau misalnya kita buat jualan, itu menurutku ini penting banget termasuk font-font yang kita gunakan gitu. Jadi kalau misalnya memilih aset itu emang harus diperhatikan gitu. Ini sebenarnya berbayar atau enggak gitu. Kenapa? Karena itu ada legalnya, ada haknya, hak rights-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai tanpa seizin dia atau misalnya dia sebenarnya untuk personal tapi kita gunakan untuk jualan, kita bisa didenda. Nah, ini font-fonts yang free license. Ini kalau misalnya pakai aplikasi lain tuh biasanya aku downloadnya di sini. Tapi kalau pakai Canva, dia udah pasti bisa digunakan untuk semua jenis lisensi ya, bisa untuk komersial atau personal project. Cuman diperhatikan aja kalau ada icon mahkotanya itu berarti premium yang kita mesti berbayar gitu ya, bayar untuk bisa menggunakannya. Nah, yang penting lagi dari ini adalah si keseimbangan dan kesatuan ini. Karena ini yang penting banget ada di Instagram kita. Apalagi kalau mau bikinnya puzzle gitu. Puzzle gitu maksudnya yang nyambung gitu loh, yang bisa carousel panjang gitu ke bawah. Nah, ini harus dipertimbangkan kayak ukuran poster yang mau kita bikin sama media kita mau publish si desain itu gitu. Kalau misalnya untuk feed, ya berarti kita cocoknya untuk 1:1 nih yang kotak gitu. Atau misalnya 3:4 sebenarnya juga bisa sih di Instagram atau 4:5. Cuman nanti dia akan kalau misalnya dilihat dari kejauhan gitu, maksudnya ketika masuk di profil kita, itu dia ke-crop jadi 1:1 gitu. Jadi lebih baik langsung 1:1 aja gitu supaya lebih efektif aja informasinya baik ketika dia diklik satu persatu image-nya atau dari profilnya langsung gitu dari depan. Misalnya yang Mbak Anis tadi, dia itu sebenarnya dia itu apa ya mungkin dia bukan bikin jualan sih, dia bikin konten. Tapi satu poster sama poster yang lainnya itu punya kesatuan gitu, meskipun tidak sama gitu ya. Kesatuannya dari apa? Dari warna yang dia pakai atau tone yang dia pakai gitu. Jadi setiap dia mau upload, itu pasti dia edit, yang editnya itu sesuai sama feed dia yang lain gitu. Jadi begitu kita lihat profilnya pertama kali masuk, tuh langsung, wih lucu ya gitu warnanya kayak satu tone gitu langsung kelihatan nih karakter si Mbak Anis ini kayak gimana nih gitu terus warna-warna yang dia favoritin tuh kayak apa gitu. Nah ini sangat nyambung kalau misalnya konteksnya adalah jualan dengan branding si barang kita atau akun jualan kita. Misalnya Bu Hobibi ini juga sebenarnya dia nggak ada aset-aset yang edit-edit kayak pakai Canva gitu sih. Dia kayaknya lebih ke mengutamakan si image-nya ya. Image-nya dia tuh bagus gitu.
image-nya dia, fotonya juga udah bagus gitu, cara dia fotonya tuh bagus gitu. Jadi nggak perlu diedit-edit juga, maksudnya nggak perlu ditambahin tulisan, nggak perlu dikasih apa-apa, itu udah menarik gitu Instagramnya. Ini juga Bells and Bow tuh mungkin Boho Baby, dia cuman kayak nambahin fontnya. Fontnya pun dia pilih yang sangat simple karena sebenarnya konsep si Boho Baby ini kan bukan gourmet atau bukan fashion apa kayak perusahaan fashion yang ngikutin tren ya, dia lebih ke long lasting gitu, lebih kayak ada greennya gitu, ada kayak green projectnya supaya maksudnya tuh orang nggak usah beli-beli terus gitu, tapi ini bisa satu dipakai untuk semua jenis event gitu. Jadi dia juga pilih font-font yang menggambarkan si brand dia itu, yang font-font yang simple, yang nggak terlalu dominan daripada si image-nya dan sebagainya. Gitu. Ini contoh-contoh Instagram yang lain gitu. Kayak misalnya Atelier Angelina ini gitu. Banyak banget sebenarnya komposisi Instagram yang mau bisa kita pilih gitu kontennya. Misalnya kalau ini dia dibatasin sama putih-putih-putih, terus kayak image-nya satu warna semua, terus dibatasin lagi putih-putih-putih gitu, terus satu warna lainnya. Atau ada pattern-nya, misalnya kayak satu dua satu yang konten satu gitu, terus satu jadi kayak ada patternnya gitu di satu feed Instagramnya. Bisa juga yang sebelah kiri itu misalnya kayak teksnya, sebelah kanan image-nya gitu. Semua yang dilakukan secara konsisten dan patternnya sama itu juga akan menciptakan apa kayak branding tersendiri gitu buat si Instagramnya. Bahkan si Bobo Baby ini sebenarnya juga dia nggak bikin pattern-pattern gini, dia cuman memegang satu nilai, yaitu tone-nya harus sama gitu. Jadi mau kayak gimana pun dia atur, itu tetap enak dilihat karena tone-nya sama gitu. Nah ini contohnya juga Wufiland. Wufiland tuh dia kayaknya sih nggak pakai Canva ya, karena desainnya banyak ilustrasinya. Cuman dia asetnya itu ilustrasinya konsisten, dia pakai background biru sama pink gitu, biru sama pink. Terus konten produk yang terus-terusan, yang akhirnya kayak ada patternnya gitu. Banyak sih sebenarnya pattern yang bisa digunakan gitu. Ini juga Zizara juga cukup menarik ya, karena kelihatan gitu tone warna yang dia pakai, mulai dari highlights-nya, fotonya, logonya, sampai ke elemen-elemen desain yang dia pakai gitu. Udah dari aku segitu sih. Mungkin aku mau praktekin kali ya yang kayak gimana caranya bikin carousel pakai Canva. Ya, santai. Sebenarnya yang carousel tadi itu aku sempat browsing sih tadi, karena aku sebenarnya belum pernah bikin. Jadi aku sempat browsing dan aku sempat praktekkan juga di sini. Misalnya sebenarnya ya konsepnya si puzzle fit ini yang kayak gini nih. Puzzle fit itu yang kayak gini kan, yang kita bisa potong-potong gitu, kita bisa potong-potong di Instagram kita gitu ya. Jadi satu Instagram tuh kayak dari depan itu kelihatan kayak image-nya gede gitu. Caranya sebenarnya cuma dua. Yang pertama bikin posternya, yang kedua dipotong-potong. Udah gitu aja caranya. Nah, ini aku menemukan satu template puzzle. Ini free template sih, boleh download. Nanti aku link bisa aku share juga di chat. Aku share dulu ya di chat. Mana ya tadi? Mana ya? Zoom-nya. Sorry. Aduh, gimana nih? Oh, harus stop screen sharing dulu ya. Oh, tunggu. Di chat deh. Ini linknya. Nah, dia punya templates. Jadi dia punya, nanti kalau misalnya di-download templates-nya di bawah, itu dia udah punya templates. Kita bisa kayak ganti ini dengan quotes, misalnya ini dengan image yang lain, terus background-nya kita ganti warna juga bisa. Intinya sebenarnya itu tadi, kayak bikin posternya, terus kita potong-potong. Coba kita bikin sendiri ya. Misalnya mau bikin sosial media aja lah ya. Instagram post. Terus soalnya aku pengen yang kayak gimana ya? Yang bentar ya, milih dulu.
Ini deh. Ini kan lucu ya. Tapi tergantung sih kalau misalnya target marketnya adalah ibu-ibu yang fashionable, fashionista gitu. Terus yang artsy banget, mungkin ini cocok banget ya. Cocok banget sih template ini. Misalnya ini aja. Terus kita save dulu, langsung save. Misalnya udah bikin nih deh jadi. Terus kita save, download. Nah, kalau misalnya mau kita potong-potong sebagai Instagram feed, jangan lupa si size-nya ini gedein dulu. Jadi size ini berpengaruh sama kualitas gambar kita. Semakin gede size-nya, maka gambarnya semakin tidak pecah-pecah gitu ya. Kalau cuma satu doang, itu biasanya dia cocok untuk buat di-share di WhatsApp atau buat di-share di satu Instagram feed doang gitu. Nggak cocok untuk kayak dipanjangin gede gitu. Misalnya 5 kali. Terus jangan dikompres atau kita dan pilih yang PNG. PNG ini udah paling bagus banget. Kalau JPG itu nanti dia agak blur gitu biasanya. Di PNG ini yang lebih pixelnya lebih dalam gitu. Terus kita download. Karena dia 5 kali ya, jadi mungkin dia agak lama gitu. Karena lebih gede size image-nya. Nah, udah. Terus bukalah website namanya pinetools.com. Ini tadi aku udah coba. pinetools.com. Terus kita misalnya refresh deh, jangan. Nah, mana ya tadi? Nah, ini kita bisa langsung kayak split image gitu. Di mana di sini? Split image. Split image online. Kita bisa langsung kayak choose filenya apa. Misal tadi kita udah bikin ini. Choose file, terus kita pilihlah di sebelah sini, itu ada vertically, horizontally. Nanti kita, kalau vertical itu cuma memanjang ke bawah gitu, jadi potongnya panjang-panjang gitu. Kalau horizontally ya cuma satu gitu. Nah kalau misalnya mau dua-duanya, ya memang harus grid kalau untuk Instagram. Terus output formatnya PNG aja, karena dia lebih gede. Nah ini split by, terus vertically-nya kita mau berapa nih? Kita mau bagi berapa potong nih, misalnya kalau misalnya kotak, berarti kan kalau bayangannya nih kalau bisanya dia 4, atau kalau Instagram itu 3 kali 3, berarti kan 3 kali 3 gitu ya. Jadi bisa kotak dan sesuai sama si Instagramnya. Berarti quantity of blocks-nya kita vertikalnya kita ambil 3, itu maksudnya kayak 1, 2, 3 gitu kalau bayangannya dipotong-potong gitu. Terus horizontally-nya kita juga pilih 3 supaya pas di Instagram kan 3-3 gitu. Sudah, terus kita split image. Udah, terus kita tinggal download misalnya satu row, download, kolom 2, download, kolom 3, download, 4, download. Udah, kita lihat di download. Nah, ini udah ada nih, nanti row 1 kayak gini. Nih, kepotong. Dari yang ini ya, dia kepotong. Terus row 2 kayak gini, row 3, yang nanti kita uploadnya tinggal ngatur-ngatur aja. Free untuk split image. Tadi aku udah nyoba sih. free dia. Nggak pakai bayar. Itu sih. Udah. Segitu aja materi Canva-nya. Ini mah gitu aja, tapi ternyata PR-nya banyak banget. Iya, nanti slide-nya boleh kan nanti aku share juga di ini ya, apa WhatsApp mungkin ya. Bisa Di WhatsApp boleh, kalau misalnya berkenan minta tolong di-share di WhatsApp. Teteh, ini makasih banget materinya, Masya Allah. Ternyata nggak sesimpel yang saya pikirin gitu kalau desain gitu. Ternyata banyak banget elemen-elemennya gitu ya. Pantesan aja kalau bayar desainer ternyata mahal gitu. Nah, Teteh ini... Ya, jadi memang itu intinya. Oh, ini banyak yang komen kayaknya ya ampun keren banget gitu ya, karena emang ternyata prosesnya tuh panjang gitu, poin-poinnya beneran banyak yang harus diperhatiin gitu. Jadi kita masuk ke materi tanya jawab ya. Sebentar. Halo, suaraku kedengeran nggak Teh? Ya. Oh, iya. Sebentar.
Ya. Karena aku lagi pakai itu YouTube juga jadinya internetnya nggak stabil. Halo, Teh? Oh, Oh iya. iya ada masuk. Nih, Teteh, ini mungkin ada pertanyaan yang paling banyak sih pertanyaannya ini Teh. Kalau misalnya di HP sama di laptop itu sebenarnya beda ya kalau Canva-nya yang muncul ya Teh ya? Eh, sebenarnya aplikasinya sama aja, cuman Mm-mm. memang kalau di HP itu terbatas banget gitu. Maksudnya kalau misalnya kita bikin kayak sekedar cepet-cepetan mungkin bisa ya, tapi kalau Mm. misalnya kita mau memang lebih presisi, presisi itu misalnya kayak di tengah semua gitu. Nah, kalau di bentar aku coba present. Nah, kelebihannya kalau di desktop itu sebenarnya aku juga seringnya di HP sih. Tapi kalau di desktop itu kita di desktop tuh maksudnya di komputer itu kita bisa kayak bikin presentasi atau Oh, bikin poster atau bikin poster yang kita bisa copy paste ke halaman lainnya gitu. Misalnya ini aku desain nih. Kenapa? Terus Kena misal gigi? bentar, Teteh yang lain mau minta tolong dimatiin tuh. Sebentar Teh, sebentar. Aku mute semua dulu. Ternyata ya. misalnya, ya nggak apa-apa. Oh ya Misalnya udah. nih, kita pengen font yang ini tuh tetap di sini gitu. Nah kalau di duplicate di mobile tuh bisa di HP tuh bisa-bisa aja di duplicate gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh suka nggak presisi gitu. Kalau bisa di sini tuh kita bisa kita ganti ke sini nih. Tapi yang sebelumnya tuh udah di sini nih. Nah kita tinggal copy paste yang ini, apa kayak C, terus klik yang di sini, terus Ctrl V. Mana ya? Kok nggak muncul ya? Sorry. Ctrl C, Ctrl V. Nah, dia udah ke paste langsung ke lokasi yang sama dengan yang sebelumnya. Oh. Itu kelebihannya. Maksudnya kalau di mobile tuh agak-agak susah sih menurutku. Terus di desktop itu dia ada fitur delete background image. Nih, ada fitur background remover gitu. Jadi kita Oh, bisa yang kayak delete. buat stiker-stiker gitu ya, Teh ya? Iya, iya benar. Nah, itu tadi juga ada yang nanyain, bisa nggak kalau misalnya iris background kayak di HP, apa namanya, kayak buat stiker gitu. Ternyata kalau misalnya di HP malah nggak bisa, tapi kalau di Nggak sini bisa, bisa iya. ya? Ya, dulu aku pernah ini juga sih, ada yang nanya, bisa nggak ya? Terus aku coba-coba di HP, ternyata nggak bisa. Yang bisa cuma di desktop aja. Sama satu Teh, kalau nggak salah aku pernah nyobain kalau misalnya di HP itu, kalau di desktop bisa nggak ya? Kalau buat apa sih namanya? Transparansi gitu. Jadi kalau nggak salah image-nya itu nggak bisa dibikin transparan kecuali image apa namanya shape dari dia yang bisa ditransparan. Tapi kalau image nggak bisa gitu. Kalau di desktop bisa. Coba ya. Aku sebenarnya aku tidak menyarankan mentransparankan image di Canva sih. Soalnya kalau sebenarnya bisa ini image terus kita transparenin ya. Iya. Bisa. Oh, nah itu gitu. Oh, ya bisa ya. Cuman kalau di Canva itu karena mungkin terbatas ya. Jadi dia suka apa kayak crack gitu apa ya? Kayak Oke. trouble gitu loh. Kalau misalnya di save itu ke image-nya jadi Oh. kayak berat mungkin ya. Karena dia kalau kita nge-transparenin image tuh berat dari sisi Canva-nya jadi suka nge-blank atau nggak ke-save gitu. Oh gitu. Oke. Iya, jadi makanya lebih enak kalau dia di layer itu. Di layer itu maksudnya ditambahin shapes. Terus shapes-nya kita transparanin kayak gini-gini tuh lebih ringan sih di dia gitu. Oke. Kalau pakai PixArt mungkin ada yang pernah pakai PixArt atau Iya, kayak ilustrasi itu ada blending image ya, jadi image bisa blend. Ya, nah kalau di Canva nggak bisa dia blending image gitu. Gitu. Oke. Blending gini Berarti semua bisa. itu ada beberapa bedanya ya kalau misalnya itu. Tapi kalau misalnya dari sisi fitur yang lainnya Teh, kayak misalnya apa ya namanya, kan kalau bisa browse image-nya kayak gitu-gitu sebenarnya sama ya kalau dari HP sama di desktop. Sama di Sama HP ya? juga sama. Oke. Nah, terus, tadi ada yang nanya juga, Teh. Kan tadi kan dibilangin kalau misalnya kita milih warna, font itu kan maksimum 3 jenis warna yang Teteh saranin ya. Nah, kalau itu 3 itu termasuk warna hitam sama putih nggak, Teh? Tadi Bisa Teh jadi. Keisha kayaknya, ya. Bisa juga jadi. termasuk. Iya, bisa jadi.
Atau ya nggak apa-apa sih, yang penting warna dominannya tuh nggak usah banyak gitu. Misalnya dominannya cuman pink, kuning, sama hijau gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalau dicampur warna putih nggak apa-apa, karena putih hitam kan sebenarnya netral ya. Sebenarnya netral gitu warnanya, jadi masih bisa masuk warna-warna lainnya gitu. Oke. Terus tadi ada juga yang nanyain kalau misalnya presentasi itu bisa di save juga nggak di kayak misalnya kayak kita nge-save di PowerPoint gitu teh, yang kayak teteh tadi bikin bentuknya, atau dia bentuknya image? Nah, dia bentuknya PDF. Oke. Dia nggak bisa PPT gitu ya, karena dia bisa di save-nya dalam bentuk misalnya ini tadi ya. Nah, ini kita save-nya bisa dalam bentuk PDF doang sih dia. Nah, tapi kita bisa juga kalau misalnya dia bergerak-gerak gitu, bentuknya kayak MP4 video gitu. Cuman emang berat banget. Dan dia masih beta. Beta tuh maksudnya fiturnya belum bagus-bagus banget gitu. Jadi bisa jadi kualitinya tuh nggak terlalu bagus. Kalau biasanya aku save sih bisa dalam bentuk PNG. Kalau bentuk PNG ya kita bisa pilih page-nya yang mana di dalam yang mau kita save dalam bentuk image. Kalau misalnya kita mau save semua filenya, itu pakai yang PDF standar atau print. Kalau misalnya print itu memang high quality banget. Kalau standar ya kalau misalnya untuk di-share-share ke mana-mana itu standar. Nanti dia kualitas image-nya nggak terlalu bagus dibandingkan kalau misalnya PDF yang print ini tadi. Gitu. Tinggal download aja, nanti dia langsung bikin as PDF. Jadinya PDF ya, gitu. Oke, teh. Oke, terus lanjut pertanyaannya ya, teh ya. Ini tadi nanya erase background udah jawab sama teh Jamika ya. Tadi bisa kalau yang di di desktop. Terus teh Imlati kalau nanya gini, kalau nambahin logo atau watermark yang semi transparan gimana ya? Saranku pertama save si logonya itu mesti transparan dulu. Misalnya aku mau bikin logo deh di sini coba. Misalnya aku mau bikin, nih kemarin aku bisa bikin logo sih. Kayaknya logo titip apa mak ini. Nih aku kemarin habis bikin logo ini. Nggak niat sih bikinnya, cuman kayak ya asal ada logonya. Nah ini misalnya ini nih aku delete dulu lah. Ini jualan teteh ya? Iya, bukan jualan sih. Justipan. Iya. Nih misalnya ini, terus kan ini ada background-nya putih kan. Nah biar logonya ini cuman kalau misalnya dimasukin ke image lain itu cuman si orange sama si titip apa-apanya doang, itu kita save-nya as PNG, tapi harus yang transparent background. Nah, tapi sayangnya dia harus premium, nggak bisa yang free. Dia pasti ada background putihnya. Ada sih, bisa sih caranya kalau misalnya ada background putihnya. Misalnya kita ini yang background-nya ada yang transparannya. Coba page-nya page 1 aja. Download. 1. Terus misalnya aku mau save yang pakai background ya, yang ada putih-putihnya. Download. Nah, terus misalnya file masukin ke file desain yang kita mau, misalnya ini nih. Misalnya ya yang misalnya ini posternya, terus mau kita tambahin logo. Kita tinggal upload image. Tadi kita save ini sama yang ini, yang ini dulu deh. Upload. Nah, kalau misalnya dia nggak ada background-nya, berarti dia udah hilang nih background-nya. Maksudnya udah transparan background-nya. Kalau misalnya kita upload yang ada background-nya, ini kan ada background-nya. Nah, ini kalau misalnya kita masukin sini, nah ini udah transparan. Jadi gimana kita nge-save logonya itu juga penting, karena nge-save logonya juga kalau misalnya kita udah save dalam bentuk PNG itu kita bisa masukin di mana aja, di PPT, dimanapun, tools-nya itu lebih gampang. Ini. Tapi kalau misalnya logonya kita punya ini, kita bisa caranya, ini kan bulat, caranya masukin dulu frame, kan ini tadi yang L. Kita ambil frames, nih misalnya bulat ini, terus upload image, kita pilih yang logo, masukin, nah kita crop.
Tapi ini kalau misalnya logonya bentuknya benar-benar ini ya, sesuai dengan frame yang kita punya ya. Iya, benar. Kalau misalnya frame-nya apa, logonya kalau misalnya logonya tulisan semua malah jadi nggak bisa ya. Ya, kalau logonya tulisan semua agak tricky sih. Emang harus di-remove dulu background-nya gitu. Ini aku nggak tahu kenapa Canva desktop tuh agak-agak error gitu. Nah, ini udah langsung nggak ada. Besok-besok kalau mau bikin logo dibulatin aja kalau masih mau pakai yang free ya. Iya, bisa. Oke. Ya Teh, lanjut lagi Teh pertanyaannya ya. Ini ada yang nanya, kalau terkait sama warna tadi, kalau misalnya temanya 80s, kalian norak gitu nggak apa-apa ya pakai banyak warna ya, karena memang temanya 80s gitu. Nggak apa-apa Bang. Kayak apa ya, kemarin aku juga lihat Instagramnya siapa ya yang katanya yang jualan ini nih, yang perlengkapan lari-lari. Happy Run apa ya? Nah, itu juga Happy Run ya. Happy Run. Itu juga bisa sih. Nggak apa-apa sih, asal sesuai tema. Ada yang salah. Sebenarnya aku jadi penasaran Teh, kan kalau misalnya tadi kan contoh-contohnya kebanyakan yang mungkin ada beberapa yang earth tone ya gitu ya. Earth tone itu kayaknya ngatur warnanya kayaknya lebih gampang gitu. Nah ini nih mungkin kayak gini ya. Kalau tadi tuh sebenarnya berhubungan sama ini sih. Kalau misalnya kita jualannya warnanya tuh kayak aku sendiri kan jualan baju anak yang warna-warninya tuh warna-warni banget. Nah selalu bingung nyari, orang-orang kan selalu bilang cari apa istilahnya warna yang buat jadi brandnya dia gitu kan, jadi orang tuh ingat. Nah tapi agak bingung juga nih mengatur-atur warnanya gitu loh Teh, ada tips nggak Teh? Aku sempat bikin materi juga sih. Coba mana? Aduh gimana sih? Oh ya. Ini aku dulu sempat bikin materi juga tentang gimana caranya bikin desain yang sesuai sama target market kita. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya sama ini sih, Teh, kayak misalnya bisnis model Canvas, gitu-gitu. Sebenarnya kita tuh harus menentukan dulu ini produk market fit kita. Ya ini biasalah ya, produk market fit. Terus lebih ke siapa kita, nilainya apa, target market, bla bla bla, trend design dan marketing gimana, analisis kompetitor, siapa kita tuh kita gimana, terus nilai kita tuh apa. Misalnya kalau Raya Hampers, misalnya aku cuman suka hobi-hobi aja gitu. Terus personanya siapa? Personanya misalnya, oh ini tuh yang aku jualan tuh untuk orang, kan aku jualan kado ya istilahnya, jual kado untuk beli untuk dikasih ke orang gitu. Jadi memang orang-orang yang untuk punya jiwa sosial tinggi, terus orang-orang yang feminim, tapi nggak suka nih kado-kado yang mainstream gitu misalnya, dan bla 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 gitu. Nah, terus aku lihat lah tren yang sekarang tuh kayak apa, hampers-hampersnya sekarang kayak apa, terus analisis lah kompetitornya biasanya kayak apa sih gitu, bikin image-nya gitu. Nah, dari situ aku membuat kayak kriteria branding ya, kayak kriteria desain yang mau aku buat. Misalnya aku bikin kalau si Raya tuh sifat-sifatnya dia tuh feminim, simple, gemes, dewasa gitu-gitulah intinya. Nah dari situ itu aku bikin kayak image-nya tuh kayak apa sih gitu. Misalnya kayak ini gitu-gitu yang tadi. Terus referensinya tuh ke siapa yang simple-simple. Terus palet warnanya tuh kayak apa aku tentukan. Nah palet warna itu bisa kayak misalnya moodboardnya ini nih, aku tinggal pick satu warna di sini tuh apa, misalnya pink. Pink mana ya mau aku ambil ya, misalnya pink yang ini. Terus misalnya kuning apa kuning mau aku ambil tuh kuningnya tuh kuning-kuning bukan kuning ngejreng, tapi kuning-kuning master kayak gini. Itu bisa juga dari misalnya produk-produk kita gitu. Misalnya kita jajarin nih produk-produknya warnanya tipenya apa aja gitu, baru kita ambil kayak, oh kayaknya warnanya bisa pakai warna, bahkan warna yang tadi ya kayak gini nih, bisa juga pakai warna-warna yang kayak gitu. Tergantung kayak mood board kita atau kesan yang mau kita tampilkan ke orang-orang tuh gimana. Kalau misalnya memang pengennya ceria, cerianya tuh didefinisikan dulu gitu. Cerianya tuh ceria yang ke siapa gitu, ceria yang lebih ke spotlight gitu kah, atau ceria yang kalem gitu, yang earth tone gitu, apa justru ceria-ceria yang primary colors kayak merah, biru, kuning gitu, yang bener yang warna dasar banget gitu. Itu juga nggak masalah sih. Ya udah, terus habis dari bikin palet warnanya, baru bikin desainnya gitu. Kayak
ya tadi prinsip desainnya gitu-gitulah, baru bikin kayak palet warnanya, baru kita nentuin kayak oh ini warnanya ini, warnanya ini. Sebenarnya membuat orang mengingat branding kita tuh juga nggak mudah gitu, emang harus konsisten sebenarnya kuncinya kan ya Teh, kayak harus diulang-ulang terus gitu dalam si desain kita gitu sampai orang tuh hafal gitu, oh ini tuh punyanya ini gitu. Ya gitu sih intinya Teh, mungkin bisa bikin kayak apa kayak referensi dulu gitu ya, jadi kita bisa ambil warna yang mau kita kemas tuh kayak apa gitu, baru kita masukkan si warna-warnanya itu ke desain-desain kita. Gitu. Oke Teh. Ini kayaknya makin lama makin banyak Teh ini pertanyaan. Aduh, aku jadi takut. Coba lihat. Tenang. Ini ada lagi yang nanyain Teh, kalau untuk ngiklan di status WhatsApp, efektif nggak ya pakai Canva atau buang-buang energi? Status WhatsApp aja. Ngiklan, tapi ngiklan di status WhatsApp. Udah marketing, aku takut nih salah. Sebenarnya boleh-boleh aja ya kalau mau ya. Ya sebenarnya menurutku sih boleh-boleh aja ya. Justru sebenarnya Canva ini sangat menurutku ya sangat low effort gitu, karena aku cuma bisa bikin gini doang. Bahkan aku tuh kalau bikin itu cuman kayak open gitu, atau misalnya tutup dulu ya gitu. Terus poster yang aku bikin di WhatsApp itu aku share juga di WhatsApp atau di mana gitu. Udah gitu selesai gitu. Jadi satu aset bisa dipakai di mana aja sebenarnya menurutku. Tapi tergantung kebutuhan sih, tergantung kebutuhan promosinya. Kadang-kadang juga nggak usah bikin poster, tinggal bikin status aja ya yang di teks itu ya. Tapi kan orang juga kayak bikin statusnya juga supaya bikin orang penasaran kan juga lumayan tuh effortnya. Kontennya susah ya Teh ya, sebenarnya. Lebih susah. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ada lagi, cara ngambil warna-warna atau pick up colors dari yang udah kita cari di Pinterest itu gimana ya? Misalnya mungkin tahu kalau ini warnanya apa tuh gimana gitu? Misalnya aku mau cari color palette. Misalnya ini deh. Ini save aja Teh. Download. Download. Terus ini bikin desain baru coba. Terus bentar ini misalnya baru lah ya. Kita tinggal upload. Tadi kita save ya. Udah, kita tinggal masukin sini. Nih, masukin ya misalnya nih masukin. Terus kita duplicate nih. Ini kosong. Mau ambil teks jualan yuk guys. Terus kita mau pakai si warna fotonya. Dia udah ada nih foto colorsnya. Jadi dia udah dia udah ambil warna-warna yang tadi udah kita masukin di sini. Nih di sini. Nih misalnya nih Oceanside yang ini nggak ada ya. Tapi kita sebenarnya bisa pick sih. Ini nggak bisa pick sih. Kalau mau pick itu harus pakai aplikasi yang lain kayaknya ya. Di Colors ya, kalau nggak salah ya. Oh gitu. Oh, tapi kalau yang kayaknya kalau di HP nggak bisa ya Teh, kalau kayak gini ya? Iya, ada brand color sih sebenarnya. Kita bisa kayak misalnya brand colors ini premium sih, nggak bisa. Oh, foto colors, bentar ya, aku cek dulu foto colors ya. Setauku sih ada ya. Coba aku cek dulu. Ganti warna. Oh iya nggak ada. Ada ya di desktop. Oke, berarti emang di desktop kayaknya emang harus hijrah ke desktop nih kayaknya supaya lebih leluasa makanya ya. Ini juga banyak yang kayak ya kalau niat banget sih aku saranin ke desktop ya. Maksudnya kalau misalnya emang ada waktu banget gitu untuk bikin poster jualan. Iya sih.
Gitu. Ini, nah terus ini juga ada pertanyaan Teh. Kalau buat ngatur tone ini juga termasuk untuk yang produknya makanannya nggak? Produknya makanan nggak Teh gitu? Karena ini nyambung ke sama pertanyaan, sering lihat yang makanan kayaknya banyak fokus ke foto makanan, jadi nggak disusun rapi dan sewarna kayak yang tadi dicontohin. Nah, kalau mungkin contoh makanan kali Teh. iya boleh. Mumpung ini mumpung. Nah, sebenarnya nggak masalah ya. Sebenarnya kalau makanan kan warnanya juga natural itu ya, tapi kita bisa kayak bikin model fotonya itu sama gitu. Misalnya kalau makanan ya dari atas atau flat lace gitu-gitu, atau mungkin style fotonya tuh sama. Oh iya, aku juga pernah nih lihat bukan jualan makanan sih, dia kayak content creator gitu. Aku lupa namanya siapa, cuman aku follow, nggak salah ya. Mana ya? Aduh, aku lupa. Jadi dia tuh sebenarnya biasa aja gitu, cuman backgroundnya dia tuh warna-warniin gitu. Mana ya? Atau Teh Sheila deh, Teh Sheila nih bagus nih. Nih, Teh Sheila nih ITB juga kan, TBMH. Dia ya nggak mesti sama gitu, tapi dia pakai backgroundnya yang sama gitu, atau cara caranya juga sama gitu kan. Sebenarnya makanan juga nggak harus yang gimana-gimana ya, yang penting kayak bagus juga udah cukup gitu menurutku. Dan yang penting kelihatan enak. Soalnya si ilmu foto ini juga, foto makanan kan ada ilmunya sendiri juga ya Teh ya. Itu sebenarnya yang bikin ini ya, bikin lebih ini. Paling Teh Sheila cuman kasih kayak logo gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat makanan yang penting ada kayak benang merahnya kali ya Teh ya. Maksudnya apa ya yang satu foto dengan yang lain kira-kira apa gitu yang mirip-miripinnya gitu ya. Sebenarnya juga gitu sih. Itu maksudnya nggak harus ke warna ya, ton bisa kayak ke kayak rasa yang ditimbulkan gitu, atau mungkin ya cara dia ambil image-nya gitu-gitu juga bisa. Oke, gitu. Oke ya, lanjut lagi. Pertanyaannya, kalau misalnya akun premium ini tadi 75.000 per bulan ya Teh? Tapi bayarnya harus setahun atau bisa bulanan? Oh, bulanan kalau yang bulanan. Tapi kalau yang tahunan itu bayarnya tahunan. Berarti bisa maksudnya bulanan sampai tahun. Oke. Bisa dipakai di beberapa device ya? Jadi kalau di desktop sama di HP bisa? Bisa. Sebenarnya bisa kayak aku pakai, terus misalnya anak buahku pakai gitu ya. Amin, belum punya anak buah. Itu amin, bisa. amin. Itu bisa, tapi resiko konfliknya tinggi. Resiko konfliknya itu misalnya kita ngedit, terus dia ngedit juga gitu. Kalau misalnya akunnya nggak dipisah, nanti suka konflik gitu. Nanti kalau konflik itu suka nggak ke-save gitu-gitu. Atau udah diedit, nggak ke-save, ya konflik lah intilahnya sih. Ya kalau misalnya dipakai nggak usah jangan barengan-barengan banget gitu ya. Waktunya mungkin bisa dipisah, waktunya kapan bikin ini, kapan sih ini bikin ini. Nih kayaknya pertanyaannya udah nih. Oh ada ini nih. Ada request dari Teh Putri kalau boleh dibahas dong, kasih masukan buat ini apa tadi yang Happy Run tadi Teh, Happy Run Studio. Dia minta review Teh. Ini Teteh yang lain ada yang mau review nggak Teh? Mumpung. Ini apa? Happy Run Studio kalau nggak salah. Oh iya. Aduh, aku sebenarnya nggak expert banget loh Teh. Aku cuman ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada yang salah sih Teh sebenarnya menurutku. Cuma mungkin bisa lebih rapi ngatur timingnya aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya foto yang asli ini bisa diselang-seling sama foto produknya gitu. Misalnya ini satu, terus ini, terus foto selang-seling lagi, terus satu, terus foto selang-seling lagi gitu. Nah, kalau misalnya pakainya kayak gitu, kan ini udah ada nih konten-konten lainnya. Kalau misalnya pakainya kayak gitu, itu fotonya tuh nggak harus satu tone gitu. Bisa aja kayak fotonya tuh berbagai macam tone gitu. Tapi kelihatan pattern-nya dari depan, itu pattern-nya, oh ini gitu. Jadi lebih rapi kesannya, meskipun fotonya tuh macam-macam gitu saranku. Oke. Jadi sebenarnya kayak gini nih yang Happy Run Studio ini kan warna baju kan benar-benar berwarna-warni banget nih Teh gitu kan. Maksudnya kalau apakah
apa ya, maksudnya ada tips nggak misalnya supaya benar-benar misalnya kayak ini kan ada yang apa nih biru, pink gitu kan, terus nanti ada warna lain gitu. Tips-tips lain supaya kayaknya secara apa ya color coordination jadi dia kelihatannya lebih bagus gitu. Ada nggak Teh? Sebenarnya banyak caranya sih Teh. Maksudnya caranya tuh maksudnya cara kita membuat satu kesatuan di Instagram kita tuh nggak harus dengan warna gitu. Bisa jadi kayak dengan model baju yang mau kita upload gitu. Misalnya 1 garis atau 9 feed ini tuh isinya topi semua gitu. Topi semua yang itu juga bisa kayak gitu. Terus mungkin kita batesin gitu. Batesin kayak putih, terus tengahnya ada kayak oh ini topi gitu. Terus kita upload lagi misalnya yang kayak review customer. Terus kita kayak bikin lagi yang background-nya putih yang baju-baju gitu. Terus lagi gitu. Itu juga bisa sih. Kayak hijab itu kayaknya juga dia nggak terlalu rapi sih. Tapi dia cara ngambil gambarnya bagus aja gitu. Jadi kelihatan rapi. Oke, berarti sebenarnya lebih ke konsistensinya aja ya. Jadi kita maunya nampilinnya tuh seperti apa kayak gitu ya. Oke Teh. Kayaknya nggak terlalu gitu-gitu amat. Iya. Terus tiba-tiba ada biru genjrang gitu Iya, iya, tapi mungkin karena dia udah brandingnya udah bagus kali ya, jadi kayak dia mau upload apa aja tuh tetap banyak yang like. Dia emang udah ini sih, saya udah punya ininya masa sendiri nih. Tapi dia ada kesamaan sih, misalnya dia bikin quote itu ya sama gitu kayak gini tipenya. Oke. Oh ini ya kayak apa maksudnya yang apa namanya negatif space-nya tuh banyak yang gitu-gitu ya Teh. Oke. Ini lanjut lagi pertanyaannya Teh. Oh ini ada, saya kan jualan home dress, fitnya lebih banyak ke katalog dengan template yang sama persis. Bikin jenuh nggak ya? Dia bilang gitu. Mohon reviewnya, review lagi nih Teh. Aku takut disuruh review, takut salah. Ini Teh namanya Rush Shop. Tulisannya agak susah nih Teh di chat. RAZS. Oh ini. Shop. Ya. Nggak apa-apa sih Teh. Rapi aja ya? Iya rapi kok menurutku. Tapi kalau memang mau lebih, aku juga sebenarnya fitnya begini-begini aja sih, fitnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Cuman kalau misalnya kalau ada apa ya foto penggunaannya mungkin ya, penggunaan di orang tuh kayak gimana, atau mungkin ada konten-konten lainnya yang diselip-selip, misalnya home dress yang enak tuh kayak apa sih milihnya gitu-gitu ya, konten-konten lain selain foto. Tapi ya nggak masalah sih menurutku Teh. Kalau misalnya laku mah berarti oke Teh. Patokannya yang penting ada yang beli aja ya. Ini ada Teh Widi mau nanya langsung. Boleh Teh Widi bentar ya. Boleh ya. Ntar aku boleh silakan di unmute Teh Widi. Mangga. Teh Widi. Oh kepencet katanya. Oh dikirain mau nanya. Oh ya udah. Oke lanjut lagi. Ini ada pertanyaannya. Ternyata Teh Widinya kepencet. Ini dari Dinda Ayu. Teh, kalau misalnya produknya ada beberapa dan nggak berhubungan, bisa nggak sih di satu IG? Misalnya tips biar tampilannya tetap bagus. Misal produk itu ada kerudung, baju, sepatu anak gitu. Misalnya macam-macam lah gitu produknya. Ini kayak Instagramnya Tokopedia. Salah ya. Nah, ini kan dia juga macam-macam kan. Ini bener macam-macamnya macam-macam banget. Ini literally macam-macam banget ya, tapi dia punya satu kesatuan. Misalnya font yang dia pakai tuh sama gitu. Samain font gitu. Terus cara dia ngambil gambarnya sama gitu. Bisa jadi kayak gitu. Bisa juga kayak dibatas-batasin gitu misalnya. Banyak sih Teh, aku takut salah ya karena aku bukan Instagram expert. Dari sisi desain. Dia bagus sih. Sorry, ini dia sama sih sebenarnya bajunya, cuman aku suka kayak batasin gitu. Terus ada juga foto-foto si customer-nya dia batasin gitu-gitu. Dibatasin itu juga bisa sih termasuk. Jadi lebih rapi ya gitu. Gitu ya, dia batasin gitu 3, terus dia foto customer-nya, terus atau OTD gitu-gitu sih Teh, kayak mungkin bisa dibatasin gitu. Atau sebenarnya yang paling enak tuh yang kayak movie line ini menurutku.
Tapi ini emang harus mikir konten sih. Misalnya satu jualan apa, sebelahnya kontennya apa gitu. Terus satu jualan apa, sebelahnya kontennya apa gitu. Nah kalau kayak gini-gini, mau kita jualannya beda-beda, menurutku ya tetap bisa enak dipandang mata sih, karena kayak urutannya masih oke lah ya secara desain gitu. Tapi mungkin secara marketing aku kurang tahu ya. Aku kurang tahu kalau misalnya secara marketing. IG ku juga jelek banget kok. IG ku jelek banget ya. Serius, karena kita nggak fokus di sini, fokusnya di apa? Di WhatsApp grup sebenarnya. Kayak ya biasa aja gitu kan. Yang penting kan dapat duit ya Teh. Cuman kayak enggak, ini berantakan banget, nggak ada ininya sih. Emang nggak difokusin ke ini sih. Jadi aku asal upload aja gitu. Jadi sebenarnya bisa nih, ini kan ada pertanyaan lagi nih, yang kalau jadi reseller dari beberapa brand yang foto katalognya udah dikasih sama pusat, cara ngerapinya gimana nih? Ini sebenarnya bisa kepakai yang kayak contoh yang Luviland tadi ya Teh ya? Jadi kayak kita, maksudnya katalognya dari pusat, terus udah gitu kita kasih tips dari kita gitu ya? Ini Kinza sih, aku juga favorit sih. Mungkin punya, ada yang pasti kenal lah ya, si Mbak Novita yang punya. Ini juga dia dari katalog sih, cuman ya nggak apa-apa. Tapi dia kan kalau misalnya dari reseller atau dari pusat tuh, di pusatnya udah kasih gambar yang bagus gitu kan. Jadi kita tinggal posting aja gitu. Nah, tinggal gimana kita nge-postingnya gitu. Biasanya kan reseller itu tuh kalau misalnya kita memang pengen jualan resell kita tuh laku tuh gimana caranya kita mempromosikan barang yang dia kasih gitu kan. Nah, cara kita mempromosikan itu yang matter sih menurutku, nggak hanya dari gambar ininya aja. Misalnya kita jualannya gamis gitu. Gamisnya resell sih, tapi gimana cara kita ngejualnya. Misalnya gamis itu kita beli dulu, terus kita foto sendiri gitu. Kita kayak review sendiri. Terus mungkin bisa jadi image-nya memang dari dia, tapi kita kasih tahu kayak detail bahannya itu kita foto sendiri, terus kita upload sendiri. Mungkin itu akan jadi nilai lebih daripada kita ngambil gambar dari dia gitu. Soalnya aku pun sebenarnya risau juga ya beberapa, kayak misalnya masker, ada nggak ya gambarnya? Nggak ada, dia di handphone. Kayak misalnya kemarin aku jualan masker kain yang yang scuba itu, ya aku beli, aku risau sebenarnya, cuma aku foto sendiri aja gitu, biar lebih real gitu. Kadang-kadang karena aku pas ketika aku kerja di Tokopedia juga suka ngewawancara orang, itu orang tuh lebih suka foto yang real gitu, meskipun barangnya itu sama gitu. Misalnya semua orang jualan itu nih, semua orang jualan itu, tapi orang akan lebih suka dan percaya kalau misalnya barangnya itu kita pegang dan kita foto sendiri gitu. Gitu sih. Jadi lebih ke gimana kita ngaturnya di IG sih, diselang-seling bisa juga gitu. Atau mungkin kita beli satu lah ya, istilahnya beli satu, terus kita foto sendiri, terus kita jadikan konten atau segala macam yang fitnya itu berkelipatan jadi rapi. Itu juga bisa. Mungkin gitu ya, Teh. Iya, tapi setuju Teh yang soal foto real. Jadi saya juga kan sebenarnya jualan produk sendiri, foto sendiri. Tapi setiap kali orang beli tuh suka aja yang nanya gitu, Mbak, aku mau lihat foto aslinya dong. Sampai bingung, ini orang fotonya saya yang foto sendiri gitu, asli mau gimana lagi gitu. Akhirnya, berarti bagus ya fotonya. Akhirnya jadi saya kasih foto yang benar-benar mungkin, karena kan untuk di katalog kan saya sengaja ya, maksudnya yang lebih bright kan, nggak mungkin kita taruhnya yang gelap-gelap gitu. Akhirnya saya kasih aja foto yang benar-benar dari handphone, yang benar-benar yang burem gitu. Nah, mereka lebih percaya sebenarnya sama itu gitu. Jadi setuju tuh Teh. Itu makanya kenapa kok di Shopee kita suka ngeliatin review orang yang ada fotonya. Iya, karena orang lebih suka lihat gambar yang real daripada gambar yang diedit. Gitu. Meskipun perlu sih kita kasih gambar yang diedit supaya itu menarik ya. Gitu. Betul Teh. Story mungkin bisa ya, kayak ini foto real gitu-gitu. Iya Teh, benar sekali itu. Ini lanjut lagi pertanyaannya. Misal produk kita cuma ada satu jenis nih, makanan. Kalau mainnya di varian rasa aja. Nah, di IG itu kan supaya bisa engagement tinggi harus posting tiap hari. Sedangkan produk kita cuma satu jenis makanan. Dari sisi Canva, biasanya ada saran-saran nggak Teh? Maksudnya main konsep di mana? Atau pokoknya intinya supaya dia bisa posting tiap hari, di Canva-nya bisa kita gimanain gitu loh, biar cakep gitu, supaya orangnya nggak bosan, terus apalagi kita ngeliatnya sama produk yang sama gitu. Sebenarnya maksudnya desain itu hanya salah satu metode gitu ya, salah satu metode untuk
gimana caranya kita meningkatkan engagement. Sebenarnya yang penting lagi dari sisi desain itu, karena dia nggak bisa berdiri sendiri, dia berdirinya tuh bersama konten yang kita buat gitu. Jadi kekuatan ide kontennya tuh mungkin juga berpengaruh juga ya terhadap gimana kita mendesain si desainnya gitu. Jadi kalau dari sisi Canva sebenarnya hanyalah alat sih, hanyalah tools aja gitu. Gimana caranya kita ngotak-atik kontennya, gimana cara kita ngatur teks, warnanya, tapi gimana caranya kita masukin apa yang ada di dalam Canva itu balik lagi ke kita sih. Jadi menurutku barangnya ya nggak apa-apa cuma satu, tapi mungkin kita bisa kayak bikin misal bikin kayak konten lainnya yang menarik gitu, misalnya Herbilogi ini juga dia sebenarnya barangnya itu aja gitu, misalnya kayak gini, tapi dia bikin kayak konten-konten lainnya, kayak misalnya kolesterol kamu naik, coba minum ini gitu. Terus kalau feeling stress, kamu bisa minum ini. Intinya sebenarnya dia kayak bukan obat sih, kayak jamu lah ya intinya. Dia jamu, cuman dia bisa kemas si kontennya dia itu dalam bentuk hal-hal yang lain gitu. Yang mungkin ini ilmunya lebih ke bagaimana membuat konten Instagram ya. Kalau cara desain mungkin ya sebenarnya desain hanyalah backup bagaimana kita membuat konten kita itu lebih oke gitu ya. Tapi bagaimana isi kontennya, apa yang harus kita ulik itu lebih ke gimana kontennya gitu sih Teh. Kalau dari Canva sih kayak ya kita bisa ngapa-ngapain aja sih dengan produknya ya. Yang penting berarti sebenarnya balik lagi ya Teh ya. Sebelum misalnya Canva adalah tools, kalau misalnya untuk segi konten memang balik lagi misalnya benar-benar dirunut dari awal ya, kita mau nge-brandingin produk kita seperti apa, baru nanti kita turunkan ke desain. Sebenarnya kayak gitu ya Teh ya. Oke Teh, ini kayaknya pertanyaannya udah habis. Nah sebelum kita close, tapi ada yang mau nanya langsung nggak Teteh biar nanti langsung nanya ke Teh Jamika. Sambil nggak nanya sih, tapi ngasih tips boleh nggak? Tuh, mangga. Nah, ini nih tadi yang terakhir apa yang terkait yang foto real product itu loh gitu. Aku kemarin dengar dari pas ya pokoknya ada seminar terkait marketplace gitu yang ngomong tuh top sellernya Lazada apa mana ya, lupa aku Bukalapak ya salah satu lah, lupa gitu. Nah itu dia bilang kayak gini, dia tuh kalau ngebalesin chat ya, misalnya kan ada yang nanya tuh hampir selalu ya kalau jualan di marketplace atau apa, pasti ada yang nanya kan, ini ready nggak gitu kan? Yeah. Nah itu dia tuh selalu jawab dengan cara difotoin si barangnya, jadi adminnya tuh suruh motoin barangnya gitu, trik ready kak gitu, jadi ready kak tapi difotoin barangnya. Ya kalau mau apa ya, maksudnya kalau kita yakin itu barangnya ready, maksudnya barang punya kita sendiri sih, fotoin aja realnya, disimpan di dalam image, terus kalau si admin kita jawabnya pakai laptop atau pakai HP, jadi udah siap desain gitu gambarnya. Nah itu katanya conversion-nya tuh lebih dari 90%. Jadi yang nanya, ready nggak kak? Itu tuh kalau dijawabnya pakai gambar barang yang asli maksudnya tuh asli, belakangnya gelap-gelap, terus udah gitu apa ya, bahkan barangnya dibungkusin plastik gitu-gitu. Itu lebih gede conversion-nya. Jadi mungkin itu salah satu tips kali ya. Nuhun tipsnya, emang benar-benar kayaknya orang pengen lebih percaya aja barang itu kayak gimana gitu. Oh menarik sih, aku juga belum pernah coba tuh Teh ready tapi fotoin gambar. menarik tuh. Aku juga baru dengar itu kemarin, jadi baru pikiran, oh iya ya benar juga. Biasanya kan orang, oh iya ready, tapi kok nggak kelihatan dia check out ya gitu. Nah, siapa tahu kalau digituin lebih oke. Oke, nanti dicoba lagi Teh. Kalau kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi terakhir masuk. Kalau mainan edukasi anak, sebaiknya yang kita tampilin berupa foto atau video mainan atau value dari produk. Balik lagi Teh, ini ke konten lagi Teh ya. Bukan desain ya Teh ya. Iya, mungkin nanti kita butuh Teh materi itu Teh bikin konten Instagram. Konten Instagram bener-bener. Ya, Teh, mungkin aku belum tahu gimana bagusnya ya. Kita tinggal itu kayaknya lebih ke materi gimana ke materi apa kayak bagaimana kita uploadnya, sequence-nya gimana ya. Tapi menurutku memang si video tetap perlu sih, tapi mungkin depannya tuh bisa
kalau video kan kita nggak tahu ya engagement rate. Maksudnya engagement rate mungkin kalau misalnya Instagram bisnis tahu, tapi kalau misalnya jumlah orang kan dia cuma bisa kayak jumlah views aja kalau Ya, di ya, Instagram. betul. Nah, kita mungkin bisa combine dengan sebentar deh, ada paket. Bentar. kayak ada paket kayak. Ini kalau setiap kali Zoom meeting, saya selalu ada kejadian kayak gini nih, paket datang. Iya, tapi kalau misalnya di Instagram ya mungkin depannya bisa judul dulu gitu, terus baru di swipe baru ke video, itu juga bisa. Oke. Atau sebenarnya juga bisa sih langsung video gitu, asal videonya juga menarik. Oh iya, gitu mungkin ya. Tapi kalau secara detailnya aku kurang tahu. Maaf. Oke. Ya ini juga kayaknya pertanyaan selanjutnya juga nanya ini lebih kayak bisa bikin foto bagus gimana? Ntar kita mungkin belajarnya lebih ke ini ya, ke foto produk gitu ya, Teh ya. Kalau misalnya. Iya. Ya, Lebih ke ini kalau aku lihat sih pertanyaan udah habis Teh. Mungkin buat teteh-teteh yang di sini sedikit aku bukan simpulin sih, cuman kalau aku lihat benang merahnya sebenarnya balik lagi Canva itu adalah tools ya Teh ya untuk nge-backup sebenarnya backup kontennya kita. Tapi balik lagi kalau konten itu sendiri harus kita konsepin dulu dari awal ya Teh ya. Tapi untuk Canva sendiri, tadi aku seneng banget sih ternyata ada banyak lumayan catatanku nih. baru. Aku doyan nyatet soalnya. Jadi memang ada banyak step by step-nya dari milih font lah gitu kan. Ternyata terus tadi supaya lega bacanya mesti dibikin jarak dan sebagainya kayak gitu ya. Nanti insya Allah Teh Jamika mau share itunya ya PDF ya Teh ya, boleh di grup ya Teh ya. Untuk teteh-teteh yang lain, terima kasih untuk partisipasinya, terutama untuk Teh Jamika. Makasih banget Teh, jazakillah khair udah mau sharing, benar-benar ini banget, insightful ternyata. Banyak detail-detail yang, jadi kayak saya tuh kan kalau saya sendiri pribadi nyobain Canva sendiri gitu. Oh ya udah, perasaan udah keren aja. Ternyata waktu begitu tadi Teteh jelasin, wah ternyata banyak banget nih PR-nya gitu. Mungkin jadi inspirasi juga buat teteh-teteh lainnya. Semoga bisa mempermudah kita bikin konten yang bagus. Insya Allah ada manfaatnya. Jadi amal jariah juga Teh Jamika ya, insya Allah amin. Ya Rabbal Alamin. Terus udah gitu nanti bermanfaat juga untuk bikin IG-nya lebih bagus dan yang pasti ngaruh ke closingan ya. Itu yang lebih penting. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Nuhun ya teteh-teteh semuanya, makasih banget semuanya. Saya sudahin dulu Zoom ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah sama teman-teman yang lain kita bikin materi yang lain buat di Gajah Meder ya, insya Allah. Nah, kalau gitu udah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.